Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sahabat Lawu TV. Hari ini tim Lawu TV bertandang ke rumah Ibu Indaraya. Setelah kemarin kayaknya purna tugas di tanggal 29 April. Kita dua kali ya ketemu beliaunya. Yang pertama di kantor Wakil Wali Kota, yang kedua ngajak jalan-jalan ke tempat kuliner karena beliau ini orang yang peduli dengan nasib para UMKM gitu. Nah hari ini kita pengen tahu dong setelah purna itu ngapain aja di rumah gitu kan. Selamat siang Bun. Siang Bun, menjelang ya? sore. Iya. Habis sholat asar ya. Bun, ini setelah pensiun menjadi wakil wali kota, ini ngapain aja Bun sekarang agenda di rumah gitu Bun? Agenda di rumah kalau setelah purna dari 29 April kemarin memang tugas sehari-hari aja, ya. Menjalankan lebih banyak bagaimana kita berperan sebagai ibu ya, kembali ke kodratnya. Jadi nganter Amora anak-anak sekolah, kemudian nganter les juga, kemudian juga ke pasar, jalan-jalan bukan untuk menyapa ya, bukan untuk kampanye, tapi memang benar-benar belanja. Karena memang benar, karena memang basicnya memang saya senang belanja, senang kuliner. Makan soto di Pasar Kawa, kemudian ya kurang lebih hal-hal itulah yang saya lakukan. Artinya lebih sering jajan nanti gimana Bun ceritanya setelah pensiun kayak gini? Iya, kegiatannya jauh lebih ke ini, kehidupan sehari-hari yang memang pada akhirnya kembali lagi kepada kodratnya ngantar anak sekolah, kemudian ngantar anak les, kemudian jajan, nganterin mereka jalan-jalan, piknik segala macam gitu-gitu. Jadi mereka lebih senang lah ceritanya setelah pensiun. Betul sekali. Ketika ditanya, mereka memang jauh lebih senang kalau mamahnya ada di rumah. Bahkan pernah waktu itu saya tanya, bedanya apa antara dulu menjabat sama nggak menjabat? Nggak ada, biasa aja. Dan itulah yang saya bangga pada anak-anak ya, bahwa ternyata mereka juga tidak merasa diistimewakan oleh masyarakat atau cuman mungkin lebih banyak dikenal ya, karena beberapa kali waktu Amora belanja ke pasar, waktu itu ke supermarket ada yang kenal, oh ini adik Amora ya, putranya Bu Indah ya, gitu-gitu. Terus aku tadi ketemu mah gini-gini ya, ada excitednya ada. Tapi ketika kembali lagi ditanya bedanya apa, biasa aja. Jadi ya menurut saya apa yang kami lakukan atau apa yang kami jalani setiap hari dulunya itu ya sama aja dengan sekarang, tidak ada yang berubah. Mungkin lebihnya sedikit gitu Bun ya, karena lebihnya waktu menjabat pun ke keluarga juga perhatian banget gitu. Masih bisa membagi waktu. Tapi setelah pensiun, artinya setelah purna tugas ini informasi yang kita terima masih banyak aja masyarakat yang mungkin sharing atau datang ke sini atau gimana itu Bun? Gimana? Ada beberapa komunitas, ada masyarakat juga yang datang ke rumah. Curhat juga, kemudian ya minta bantuan juga, masih ya seputar ada yang kirim produk kemudian disuruh nge-review segala macam. Kayaknya completely the same gitu, nggak ada yang beda. Dulu pun juga seperti itu, jadi menjalaninya ya dengan have fun aja. Atau mereka masih menganggap jenengan adalah masih wakil wali kota ya? Saya rasa mungkin dengan hingar-bingarnya purna kemarin ya, ada ada parade, kemudian ada karnaval, perpisahan kami waktu itu. Saya rasa masyarakat paham kok bahwa kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota ini sudah selesai di tanggal 29 April itu. Cuman mungkin apa yang mereka rasakan masih tertanam ketika mereka mungkin merasa gampang menghubungi, bisa melalui media sosial, dan tidak ada hal-hal yang bersifat formal gitu-gitu. Jadi santai aja sih ngobrol-ngobrol dengan mereka, dan apapun yang mereka tanyakan ya insya Allah pasti akan saya jawab. Kalaupun tidak bisa menjawab, biasanya akan saya lemparkan ke akun yang mungkin bisa menjawab terkait dengan kepemerintahan tentunya biasanya. Bun, kalau kita flashback ke mungkin masa jenengan sebagai wakil wali kota, apa yang sudah jenengan lakukan selama 5 tahun? Flashback ke belakang itu apa sih yang sudah jenengan lakukan untuk Kota Madiun gitu? Yang sudah saya lakukan mungkin hanya saya dan orang-orang terdekat dan
segelintir orang lah yang tahu, karena mungkin masyarakat pun juga paham bagaimana bukan ketimpangan ya, lebih ke bagaimana akun-akun yang ada di pemerintahan ya terutama itu memberitakan hal-hal yang memang berkaitan dengan hal-hal formal saja. Dan sedangkan kegiatan saya adalah kegiatan-kegiatan yang memang diprakarsai oleh masyarakat, saya menyambut, saya datang, yang kemudian kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hal-hal yang memang maksudnya terlalu ribet, harus ada protokoler, harus ada segala macam gitu. Dan itu yang mungkin membuat berita-berita tentang kegiatan saya tidak termunculkan. Tidak termunculkan. Tapi saya juga tidak merasa bahwa hal itu suatu urgent banget gitu, enggak ya, karena saya juga punya media sosial saya sendiri yang ketika orang memang mau mencari tahu kegiatan saya ya monggo datang ke media sosial saya. Ke media sosial gitu ya? Iya, ke media sosial. Dan biasanya kalau memang agenda-agenda yang kecil mungkin kumpul dengan teman-teman literasi buku yang hanya mungkin 8 atau 10 orang gitu-gitu kan. Mungkin dinilai itu itu kecil, tapi menurut saya kecil tapi ketika itu bermanfaat dan memberi ketenangan, memberi manfaat bagi saya pribadi tentunya, saya rasa tidak ada salahnya itu diakomodir menurut saya. Saya sempat googling gitu nah, untuk mencari jenengan ngapain sih selama menjadi wali, agak kesulitan gitu. Tapi sebelum ke situ pun saya pengen tahu apa yang jenengan lakukan selama 5 tahun terakhir terhadap pelaku UMKM, karena di kantor itu jarang loh saya lihat wali kota itu ruang kerjanya penuh dengan produk-produk UMKM gitu nah. Apa sih yang jenengan lakukan selama 5 tahun yang lalu dengan pelaku UMKM itu gitu. Okay. Kita tahu waktu jenengan menjabat pun kita berada di dalam pandemi COVID-19 yang luar biasa gitu. Jadi kalau terkait dengan UMKM itu memang sangat-sangat tidak bisa dipisahkan ya antara saya dengan UMKM. Mungkin awalnya juga sebelum menjabat menjadi wakil wali kota itu sudah banyak banget berkecimpung di dunia yang memang banyak melibatkan teman-teman pelaku usaha ya, pelaku usaha. Baik itu yang mungkin makanan, kemudian pakaian, wayang, segala macam, banyak sekali. Dan menurut saya bagaimana kita memanage ketika kita masuk ke dalam pemerintahan bisa memberikan dampak yang lebih besar, dampak yang lebih bagus, dampak yang lebih luas gitu terhadap bagaimana mereka bisa bertahan. Contohnya di waktu pandemi itu, bagaimana saya mungkin dengan gaji saya pribadi membeli produk mereka, tapi itu pun juga dikirim ke rumah mereka-mereka yang memang sedang isolasi mandiri seperti itu. Jadi menurut saya banyak hal-hal yang mungkin terjalin antara saya dan teman-teman UMKM ini. Dan itu kemudian berlanjut karena saya juga senang jajan dan secara tidak sengaja saya upload dan ternyata memberikan dampak yang positif bagi mereka. Produknya mereka mungkin jauh lebih banyak dikenal oleh masyarakat, kemudian penjualannya mungkin juga meningkat. Yang itu sebenarnya hal yang simpel yang bisa dilakukan semua orang. Mungkin berbedanya hanya karena saya pada saat itu menjabat jadi wakil wali kota, jadi mungkin lebih banyak dilihat, lebih gampang dicari di media sosialnya, kemudian banyak orang yang lebih aware. Tapi ternyata yang membuat saya terenyuh ketika sudah purna pun mereka juga masih kesini ngirimin produk-produk seperti itu. Berarti kan sebenarnya jadi siapapun saya selama itu bisa bermanfaat, kenapa enggak? Itu aja sih. Kalau terkait apa yang saya lakukan selama ini, terkait dengan program-program pemerintah, ada beberapa ide yang mungkin juga sudah saya sampaikan kepada pucuk pimpinan tertinggi, Bapak Wali Kota, ada beberapa hal-hal yang memang saya sampaikan dan diakomodir. Tapi kan tidak mungkin seorang kepala daerah itu menyampaikan, oh ini ide wakil saya. Kan tidak mungkin, karena seharusnya wali kota dan wakil wali kota dan juga unsur legislatif, kemudian yudikatif dan masyarakat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Suatu program dari pemerintah bisa diprogramkan tapi tidak bisa jalan ketika tidak ada anggaran. Sedangkan anggaran itu kalau di Kota Madiun adalah sebagian besar itu adalah dari pajak. Nah, ketika masyarakat tidak mau membayar pajak, apakah bisa program itu berjalan? Seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya one man show, itu seharusnya tidak ada. Semuanya berkaitan, semuanya berbarengan, semuanya bersinergi, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga masyarakat.
Banyak sekali elemen-elemen yang mungkin kalau ada di buku-buku orang pinter lah, namanya pentaholik lah segala macam gitu-gitu ya. Tapi menurut saya itu memang benar, ketika satu mata rantai terputus itu nggak akan bisa terjadi. Masyarakat nggak senang dengan pembangunan, mereka juga nggak merasa menikmati. Kalau pembangunan tapi kemudian kesejahteraannya kelendran juga tidak memuaskan masyarakat. Jadi memang semua hal itu harus dilakukan secara adil. Adil tidak berarti harus sama. Adil itu adalah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pun kalau selain tadi sempat promo, kemudian sering jajan gitu, apa sih yang mereka kan butuh, nggak cuma butuh promo, mereka butuh modal, mereka butuh tempat untuk berjualan, mereka butuh tempat untuk bagaimana mempromosikan, dan yang pasti kalau ada tempat kan ada market di situ. Gitu. Nah kalau terkait hal itu apa yang sudah dilakukan jenengan selama 5 tahun? Kalau saya pribadi selalu memberikan edukasi ke mereka. Jangan terlalu terpatok dengan tempat. Karena sekarang zamannya sudah digital ya. Sudah online shop lah ibaratnya. Bahkan ini nanti insya Allah lah, nanti mungkin beberapa bulan lagi akan launching ada namanya salah satu aplikasi yang memang itu khusus untuk UMKM. Kita mulai dari Kota Madiun, mulai dari penjajah sayur, kemudian juga teman-teman pelaku usaha kecil, kuliner-kuliner tersebut ataupun mungkin juga pakaian yang bisa bergabung di aplikasi ini. Kebetulan itu saya dan beberapa teman saya menginisiasi untuk menjadikan aplikasi itu bermanfaat bagi teman-teman pelaku usaha di Kota Madiun. Kembali lagi ketika kita bicara jangan terpatok tempat dan bahwa mau di mana saja tuh asalkan enak, itu kan pasti akan dicari. Mau ke lubang semut pun juga pasti akan dicari. Karena pada kenyataannya seperti itu. Jadi mulailah dari konsisten terhadap bagaimana kamu menyajikan produkmu. Bagaimana rasanya. Jangan sampai pada saat Mbok dikirim ke saya itu mungkin dibanyakin, misalkan nih ayam goreng gitu kan, dibanyakin kremesannya atau apa, tapi ternyata ketika dipesan orang lain tidak seperti itu. Jadi konsistensi ini yang penting gitu kan. Saya bilang wiwiting wong tuku neh iki jalaran saka enak. Kalau kuliner loh ya. Jadi dimanapun tempatnya itu akan bisa terjadi gitu. Kalau kita bicara tentang produk-produk yang non makanan dan minuman, otomatis kita mengacu kepada kualitas. Misalkan mungkin pakaian atau batik, itu kualitas dan juga pelayanannya. Kalau pelayanannya mungkin ramah, kemudian sering ada promo, otomatis orang akan continue untuk mencari atau untuk membeli. Banyak sih yang sekiranya saya edukasi ke mereka, jadi tidak selalu harus mendapatkan tempat, karena market ini sudah ada yang ngatur, rezeki juga sudah ada yang ngatur, tidak mungkin tertukar juga. Kalau mau kembali harus enak, tapi kalau mencandu enak dan murah kayaknya ini ya yang penting ya. Jadi kalau enak sudah murah pasti kembali lagi nih pembeli. Sebenarnya terkait dengan murah, kalau saya menyampaikan ke mereka itu relatif. Ketika barang ini atau mungkin makanan ini enak, mau dijual dengan harga yang reasonable ya, tapi maksudnya jangan yang terlalu mahal banget. Saya rasa itu masih bisa dinalar dan masih bisa diterima oleh masyarakat Kota Madiun. Dan kalau kita bicara terkait dengan bagaimana mereka bertahan di masa pandemi itu, saya melihat mereka tuh benar-benar yang pahlawan banget gitu loh. Pahlawan ekonomi keluarga, dan itu lebih banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Kaum perempuan, karena menurut saya itu tadi ya, mungkin perempuan itu multitasking person. Dia mulai dari mungkin jadi tukang jahit. Pada saat pandemi kemarin nggak ada buuhan, nggak ada mantenan. Tukang jahit otomatis kan juga agak-agak turun ya, bukan agak turun, bener-bener yang terjun bebas ya. Akhirnya mereka memanfaatkan perca itu untuk bikin masker. Nah, dan itu hanya bisa dipikirkan oleh perempuan. Lebih banyak perempuan. Laki-laki usernya. Laki-laki usernya. Tapi selain UMKM apa sih yang bisa dibilang menjadi prioritas dengan selama 5 tahun menjabat itu apa yang? Oh ya. Oke, prioritas untuk saya lakukan gitu. Balik lagi tadi ya, kalau terkait dengan permodalan, selama ini saya selalu
menyampaikan ke yang akan kirim produk ke saya itu untuk saya membeli. Jadi saya tidak pernah yang namanya kemudian mereka kirim atau istilah bahasa Jawanya loko-loko gitu, enggak. Jadi saya pasti membeli. Saya siapkan amplop-amplop itu isinya 50 ribuan dulu ya. Dulu dari awal tahun kami menjabat itu 50 ribuan. Tapi ketika mereka datang dan membawa produk itu mungkin bisa jadi lebih dari 50 ribu. Atau mungkin bisa kurang dari 50 ribu. Tapi nyatanya justru mereka yang tidak mau. Sudah nggak apa-apa, dibawa aja. Karena kami juga pengennya, ya itulah intinya pengen dibantu untuk dipublikasikan. Kalau terkait dengan permodalan, saya rasa bukan kapasitas saya untuk memberikan modal ke mereka. Tapi ada beberapa agenda yang pernah kami lakukan itu berkolaborasi dengan pada waktu itu Boksa Bakso. Jadi mereka punya spare CSR yang saya minta untuk itu diberikan kepada orang-orang yang memang dia punya passion berjualan bakso sebagai partnernya. Siapa yang pengen berjualan bakso, baksonya ngambil dari mereka itu dapat modal. Pada saat itu modalnya tapi berupa barang ya, jadi berupa peralatan. Saya menambahkan 500 ribu per titiknya. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada 11 titik waktu itu. Dan saya berpikir bahwa ya semua itu memang butuh modal, tapi bagaimana cara memanfaatkan modal yang ada ini menjadi hal yang maksimal gitu. Karena modal bisa jadi modal madil kalau tidak bisa manage gitu. Manajemen juga modal madil. Betul. Tapi merubah mindset itu penting banget Bun ya. Karena saya kemarin sempat ngobrol dengan jenengan bahwa bagaimana merubah sebuah mindset gitu nah. Kemarin sempat dengan cerita ke saya bahwa ada anak disabilitas ya yang mau disantuni gitu. Ternyata kalau mereka bisa nari atau mungkin bisa apa namanya rebana atau apa, ya kasih kesempatan dia untuk tampil. Nah ini menurut saya ini apa ya, out of the box gitu loh dari pemikiran seorang wakil wali kota gitu loh. Kalau terkait perubahan mindset kepada masyarakat seperti apa Bun? Untuk merubah mindset masyarakat itu nggak gampang ya. Even pun itu mungkin jangankan masyarakat yang orang yang tidak kita kenal, dari mindset keluarga sendiri aja itu juga tidak gampang. Tapi memang semua hal yang kita keluarkan di masyarakat itu berawal dari rumah. Berawal dari bagaimana orang tua mendidik kita. Berawal dari bagaimana ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang tua kita itu bisa menjadi bekal kita untuk bermasyarakat. Walaupun tidak secara pakem itu bakal sama gitu enggak. Tapi menurut saya ketika hal-hal yang mungkin berkaitan dengan bagaimana si anak-anak difabel ini bisa bertahan. Mereka ini kan ibaratnya kalau dikasih ikannya habis kan selesai. Tapi kalau dikasih pancing, dikasih jaring, dikasih kapal, atau dikasih kano, dikasih ini, mungkin akan jauh lebih bisa bertahan lama. Nah menurut saya teman-teman difabel ini memang tidak hanya harus dijaga atau harus diberikan bekal untuk anaknya saja, tapi juga ke orang tuanya. Jadi jangan sampai orang tuanya ini ibaratnya menjaga nih gitu loh kan, jaga nih itu yang menurut saya memang harus dibangun gitu. Dan ketika ini yang normal, menurut saya ini adalah mindset yang normal. Ketika dia melihat anaknya itu bisa bertahan hanya karena mereka ini sudah punya skill ya, misalkan mungkin bikin masakan atau kemudian bikin sesuatu yang bisa mereka jual menghasilkan rupiah. Saya kebayangnya seorang ibu melihat anaknya seperti itu otomatis akan tumbuh rasa percaya diri. Oh aku tidak gagal kok mendidik anak saya gitu. Tidak gagal kok bahwa mereka nantinya ya tetap akan bisa bertahan ketika tidak selamanya orang tua bisa nungguin kan. Pasti ada batas waktunya, pasti meninggal, nah seperti itu. Jadi saya ceritain dulu Bun, bahwa waktu itu ya yang saya dengar bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini mau diberikan santunan kan gitu. Jangan kemudian menyarankan loh kalau mereka punya kemampuan ya tampilin dong kan gitu. Sama tujuannya bahwa kita mau membantu, tetapi kalau mereka diberi kesempatan ya, mereka punya kemampuan, mereka punya skill, itu akan lebih berkembang. Betul. Itu support semangatnya luar biasa. Dan rasa percaya dirinya akan muncul. Percuma kalau kita cuma menyantuni, itu namanya memang memanjakan, tapi kan tidak memberikan efek yang lainnya terhadap jiwa.
Kalau santunan itu kan bukan untuk makanan jiwa, tapi kan untuk makanan fisik, untuk kita makan, kemudian ya tampilan luar lah. Tapi ketika kita bicara tentang bagaimana kita mengapresiasi mereka dengan kemampuan mereka sendiri, saya yakin mereka pasti akan jauh lebih pride-nya ada, oh aku ternyata bisa juga kok dikasih tepuk tangan oleh para penonton gitu-gitu. Ini hari menular kemagetan Bun. kemarin waktu ada Media Award, salah satu penampilan adalah anak disabilitas yang mungkin selama ini masih jarang diberi kesempatan untuk itu gitu Bun. Nah Bun, kalau tadi kan saya sudah mendengar banyak cerita. Nah, tetapi di dalam saya googling gitu ya, Bu Indara ini ngapain sih selama 5? Ini agak kesulitan, kenapa sih Bun sebetulnya? Ada apa? Ada udang di balik peyek. What's wrong? Apa yang terjadi? Banyak yang wrong menurut saya ya. Banyak yang wrong. To be honest memang ada ketimpangan lah menurut saya pribadi yang saya rasakan ya. Ini mungkin tolong dikoreksi kalau memang ada kesalahan, dan saya rasa apa yang saya sampaikan ini apa yang saya rasakan gitu kan. Terlepas orang mungkin punya persepsi yang berbeda, ya monggo nanti disampaikan kalau mungkin saya yang salah. Tapi selama ini memang saya juga tidak merasa banyak terberitakan. Kemudian kegiatan-kegiatan yang saya lakukan juga tidak terekspos oleh pemerintahan. Jadi kesannya mungkin saya yang memang di kantor terus, tidak punya kegiatan, atau tidak bekerja, atau tidak berfungsi, atau tidak digunakan, atau tidak dianggap. Banyak sekali persepsi-persepsi itu. Dan sebenarnya persepsi-persepsi itu adalah hal yang wajar ketika memang tidak ada balance ya antara pemerintahan yang ada gitu ya. Maksudnya antara wali kota dan wakilnya pada saat itu. Dan tanpa saya bilang pun mungkin masyarakat juga sudah tahu bagaimana mungkin banner-banner yang ada ketika kami purna, kemudian itu sebenarnya buat saya sih nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang kan kita punya batas ya, ketika mungkin kanan kiri sampai yang oh nggak ada fotomu toh Bu, Mbak fotonya nggak ada ya, atau ya celebung-celebung yang seperti itulah, yang kadang-kadang terus membuat saya menjadi oh ya ternyata memang masyarakat itu peduli kok terhadap saya gitu, dan mereka justru bosen melihat pemandangan yang mungkin itu aja gitu, dan menantikan saya untuk ikut tampil juga mungkin di banner-banner tersebut gitu. Tapi saya rasa itu bukan masalah yang besar banget. Walaupun mungkin itu dipandang orang, ya, siapa yang rugi? Ya mungkin masyarakat akan tahu sendiri siapa yang rugi dengan perlakuan seperti itu. Kalau saya merasa tidak rugi karena ya saya punya media saya sendiri, media sosial saya sendiri. Yang notabene itu pun juga bisa mengcover pemberitaan terhadap kegiatan-kegiatan saya. Gitu. Seberapa pengaruh sebetulnya? Itu gitu. Mungkin dari sisi jalan pemerintahan, kemudian bagaimana circle di lingkup kerja, jenengan dan sebagainya gitu. Kalau kegiatan pemerintahan, saya rasa adalah pemberitaannya tuh ada. Tapi ketika kegiatan itu memang saya sendiri yang create, dan saya bahkan beberapa kali kok saya meminta ke dinas terkait saya untuk meliput, tapi mereka menyampaikan bahwa oh fotografernya sedang ada tugas lain, oh fotografernya oh ya sudah, dan itu true story. Jadi saya minta ke ajudan saya menanyakan dan dijawab seperti itu. Bagi saya ya sudah cukup saya tahu bahwa ternyata seperti itu gitu. Jadi merasa timpangnya mungkin di situ sih, tapi kalau berpengaruh apa atau enggak, saya rasa sih enggak sih. Buat saya pribadi enggak berpengaruh. Karena menurut saya tidak semua kegiatan itu juga harus terekspos. Yang justru harus saya lakukan dan saya pikirkan adalah dampak dari kegiatan saya. Bermanfaat enggak? Kemudian berkenan enggak orang yang memang kita ajak kegiatan itu gitu. Itu aja sih. Kalau masalah publikasi itu nggak terlalu signifikan banget sih menurut saya. Sampai akhirnya meledak yang kemarin nih, kasus kemarin. Oh iya benar-benar. Bahkan kasus itu pun juga sampai sekarang saya juga tidak tahu endingnya bagaimana. Saya lapor ke Polres Madiun Kota, SP2HP terakhir menjawab bahwa itu tidak bisa terproses karena lokusnya bukan di Kota Madiun, lokusnya harusnya di Makassar. Terus saya berpikir lah,
Tahu gitu mendingan saya bikin lokusnya di Mekah supaya bisa sekalian naik haji gitu kan. Jadi menurut saya ada hal yang mungkin ya menurut saya ganjil. Tapi ya sudahlah, bahwa hasil akhirnya lokus deliktinya tidak di Madiun. Kemudian pemberkasan dan juga tindak lanjutnya diserahkan kepada inspektorat pada saat itu di inspektorat. Sampai detik ini inspektorat juga tidak ada pernah laporan ke saya ataupun mungkin menembuskan bagaimana sih hasilnya, itu tidak pernah. Padahal seharusnya mungkin ketika dilimpahkan dari Polres Madiun Kota harusnya sih ada. Iya, progresnya ada, dan itu progres itu sama sekali tidak dilaporkan ke saya. Karena sampai saat ini menggantung atau gimana? Versi saya menggantung karena tidak terlaporkan ke saya atau tidak tertembuskan ke saya. Cuman versi kepala dinasnya, kepala badannya menyampaikan bahwa, ya kepala inspekturnya menyampaikan bahwa ini kasus sudah selesai, bahwa Pak Wali Kota sudah memberikan surat teguran kepada kepala dinas Kominfo ini untuk tidak melakukan hal tersebut lagi, untuk apa-apa, dan itu isinya bahkan sampai sekarang wujud surat itu saya tidak tahu. Termasuk konsekuensi apa? Termasuk konsekuensi apa saya juga tidak tahu. Isinya tidak tahu. Dan yang terlaporkan kepada Pak PJ yang sekarang bahwa kasus itu sudah selesai, dan ya alhamdulillah nih, ini juga termasuk klarifikasi juga bahwa bila disampaikan itu adalah sudah selesai menurut siapa gitu kan. Kalau saya sampai mungkin bisa membaca surat teguran itu, dan itu kalau memang surat tegurannya ditandatangani oleh Pak Wali, Pak Maidi, berarti kan sebelum 29 April atau mungkin maksimal di 29 April. Beberapa bulan yang lalu atau mungkin dia sebulan yang lalu lah, itu sempat mencuat lagi kan. Jadi kasus itu sempat mencuat lagi karena memang saya mengejar apa nih, hasil akhirnya apa dari limpahan Polres Madiun Kota itu apa, di inspektorat apa. Dan ternyata disampaikan kepada Pak PJ bahwa kasus ini sudah selesai. Sampai mungkin kalau nggak salah ini rumor ya, Pak PJ menyampaikan, oh ternyata sudah selesai. Itu kan berarti kan presidensi yang tidak baik untuk saya. Nah, makanya ini mungkin ini juga melalui podcast ini adalah klarifikasi bahwa saya sampai sekarang memang tidak pernah membaca surat itu, tidak pernah dikomunikasikan kepada saya, bahkan sekalipun inspektorat tidak ada pernah menelpon saya atau memberitahukan ataupun WA saya, tidak pernah. Karena progres kasus sudah sampai di sini, ini selesai seperti apa juga tidak ada. Bahkan Pak BC bilang, oh ini sudah selesai, ini dikiranya mungkin saya yang terus menggali mencari-cari gitu ya. Itu yang mungkin saya yang nggak begitu nggak begitu sesuai lah gitu. Jadi jangan sampai disampaikan oleh Pak PJ bahwa ini oh ternyata udah selesai itu. Walaupun mungkin apakah benar Pak PJ menyampaikan seperti itu adalah versi dari si kepala inspektorat ini, bahwa Pak PJ menyampaikan seperti itu. Dan menurut saya wajar sebenarnya, tapi kan itu dari satu sisi saja. Sedangkan saya tidak merasa pernah terinfo mengenai bagaimana progres dan sampai mana sih, kalau memang ada suratnya, mana suratnya, aku masa iya sih saya tidak sampai tahu isi surat itu apa gitu. Karena jenengan sebetulnya yang apa ya, bisa menjadi korban gitu ya. Penyelesaiannya juga enggak. Kalau terkait hal terakhir nanti seperti apa langkah jenengan terkait? Kalau untuk terkait kasus yang ini, saya rasa memang keinginan saya adalah memang tahu surat itu seperti apa, karena itu merupakan hak saya ya, bahwa tahu saya pada saat menjadi wakil wali kota itu juga punya hak untuk bisa tahu bagaimana seorang wakil wali kota ini terproses kasusnya yang sudah dilimpahkan oleh Polres Madiun Kota ke inspektorat. Karena inspektorat itu kan berada di bawah naungan pemerintah Kota Madiun, dan pemerintah ini yang menjalankan adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah itu yang saya mungkin agak sedikit nggak sesuai gitu loh. Kenapa harus seperti itu? Jadi saya merasa hak saya belum diberikan atau belum terpenuhi. Jadi sampai kapanpun ya akan saya kejar. Saya tunggu itikat baiknya aja untuk memberikan informasi itu kepada saya. Artinya agar semuanya juga jelas gitu ya. Betul. Kalau memang endingnya adalah sudah selesai seperti apa gitu. Yes, betul. Gitu. Bun, kalau terkait hal seperti ini kayak disparitas sih Bun. Ada disparitas gitu loh perlakuan gitu kan.
Ini ada pengaruh nggak sih ke mungkin teman kerja, teman bergaul atau apa gitu? Ada kerja ini dengan adanya hal. Ada banget, ada banget. Terkait dengan bagaimana circle saya. Saya ini kan, saya senang punya banyak teman. Saya senang bergaul dengan siapa saja. Cuman ke siapa saya harus sharing, dengan siapa saya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak semua orang tahu. Itu kan ya namanya mungkin kalau bahasa gaulnya kita punya geng lah ya. Kita punya geng yang dulunya itu kami dulunya berdelapan. Kami dulunya berdelapan, kemudian jadi bertujuh, kemudian sekarang jadi berenam. Ya semoga berenam itu akan tetap terus berenam, tidak akan berkurang lagi. Dan 2 orang yang keluar dari circle ini adalah pegawai dari pemerintah Kota Madiun. Ini efek dari disparitas itu atau gimana? Saya rasa iya. Kalau saya melihat bahwa memang ada indikasi ke situ, karena mungkin mereka juga capek ya ketika ada omongan kanan kiri, jangan bergaul sama Mbak Indah, atau ojo karo Bu Indah, atau ojo karo Bu Wawa, kok angel loh, ini mungkin sampai kan naik pangkat lah atau apalah gitu. Itu omongan orang di luar yang mungkin sama mereka berdua ini dimasukkan hati gitu kan. Tapi memang itu kembali lagi ke mental sih menurut saya. Saya tidak pernah merasa nyerimpeti atau nyeretin karir mereka. Kemudian bagaimana mereka punya hak untuk bisa meningkat atau bisa progres di dalam kepegawaiannya. Itu kan bukan wewenang saya gitu kan. Bahkan saya juga tidak pernah dilibatkan dalam rapat ataupun dalam pembahasan di tim Baperjakat. Jadi Baperjakat itu ada tim yang memang kita membahas tentang the right man on the right place. Nah itu saya tidak pernah sekalipun selama 5 tahun pemerintahan ini saya diajak untuk berdiskusi terkait dengan menempatkan siapa di posisi apa. Tapi saya nggak apa-apa, justru malah nggak punya beban bahwa saya tidak menempatkan orang yang salah di tempat yang salah gitu. Tidak ada sungkan, tidak ada tidak ada beban lah ke orang yang mungkin tidak sesuai dengan tempatnya. Tapi artinya kan ini kan bagian tugas dari seorang wakil wali kota gitu. Sebenarnya tidak ada keharusan, tapi secara kepantasan. Karena di pemerintahan itu kan ya itulah kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kalau keharusan saya melihat tidak ada sih. Cuman di dalam susunan Baperjakat itu memang ada wakil wali kota sebagai apa tuh ada. Tapi tidak sekalipun selama 5 tahun saya ikut rapat ataupun menentukan posisi orang di tempat apa. Tapi seharusnya diminta pertimbangan atau apa? Seharusnya dan ya kepantasannya begitu. Kalau saya bilang etika kayak ketinggian ya, tapi seharusnya sepantasnya lah begitu, diajak ngomong atau apa. Sepatutnya lah, karena ini kan saya bilang pemerintahan ya. Kalau ada ya namanya wakil kan memang harus menjadi pertimbangan juga untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Kan sama seperti namanya wakil tuh awak karo sikil gak duwe ndas gitu, nggak punya kepala, kepalanya ada sendiri kan seperti itu. Cuman saya melihat bahwa ini adalah hal yang kalau dilihat dari negatifnya pasti akan gerundel juga, akan muncul negatifnya. Tapi ketika kita lihat positifnya ya akan muncul positifnya. Positifnya aku nggak ada beban untuk mempertanggungjawabkan bahwa aku nggak seneng loh Bu buat tempatkan di posisi ini gitu. Nah, ya aku nggak menempatkan kok, siapa yang menempatkan gitu aja. Ya meskipun begitu, tetapi artinya kan gimana ya? Pasti ada ganjelan di dalam hal ini ya. Iya, seleksi alam lah. Kalau terkait dengan pertemanan ya, itu seleksi alam lah menurut saya. Dan bagaimana mereka mungkin berasumsi sampai ada beberapa hal kok yang memang terjadi. Mas nek cedak-cedak Mbak Indah gak entuk proyek. Oh ya memang
Itu omongan orang ya, nggak ikut proyek ya memang karena memang saya itu juga tidak bagi-bagi proyek, gitu. Bukan kapasitas saya untuk bagi-bagi proyek gitu kan. Saya kembali ke media tadi dong Bun, minimnya pemberitaan gitu nah. Tapi kalau saya lihat bagaimana jenengan bergerak gitu nah. Jenengan seorang wakil wali kota yang cantik, cerdas dan sebagainya. Kalau saya akan tetap mengambil risiko untuk bagaimana memberitakan gerakan jenengan yang saya pikir luar biasa gitu nah. Tidak cuma di bidang perekonomian, di bidang fisik, bahkan di bidang mental yang saya bilang tadi ini sesuatu yang out of the box gitu. Itu mengapa? Gitu. Mengapa jenengan juga mau gitu lah ngobrol dengan ya namanya Lawu TV, siapa sih yang kenal gitu kan ya? Siapa yang kenal Lawu TV? Ya. Ada cuma sedikit ya. Kenapa mau gitu? Bukan kenapa mau ya, justru karena ada keinginan dari Lawu TV untuk ngobrol, untuk bikin podcast. Itu saya yakin di balik keinginan itu pasti ada pertimbangan tersendiri kenapa sampai mau gitu. Saya tidak pernah yang kemudian mengundang, ayo tolong wawancarai aku dong, itu nggak ada. Karena menurut saya itu suatu hal yang jadi pamrih gitu loh. Tapi ketika ada orang, "Mbak, ya kita bikin podcast yuk," ya akan ku sampaikan the inconvenient truth. Kalau saya bilang ini benar-benar kenyataan yang tidak menyenangkan, tapi harus disampaikan bahwa memang tidak semua media itu berani mendekat ke saya terkait dengan terkait mungkin dengan rezeki yang mungkin sebenarnya sudah ada yang ngatur ya, tapi ya kembali lagi bahwa tidak ada media yang mungkin berani terlalu dekat dengan saya. Dan kalau saya lihat kan Lawu TV ini basisnya kan di Magetan ya, di luar Madiun. Jadi tidak ada hal-hal yang terlalu signifikan banget gitu sampai nanti terus mempengaruhi rezeki atau apa gitu, nggak ada. Justru itu. Kadang-kadang saya malah justru tidak mau melibatkan teman-teman wartawan di lokal Madiun ini supaya mereka juga tetap masih bisa berkarya. Karena ketika nanti mungkin kelihatan dekat gitu, wah nanti nggak usah dibagi, nah kayak gitu-gitulah. Jadi justru malah mungkin yang menyelamatkan mereka sih, saya nggak terlalu memikirkan. Kita berpikir positifnya sih. Betul. Jadi kita ambil positifnya aja lah. Kamu lihat situasi. Betul. Karena kalau diambil negatifnya ya akan negatif doang ya. Berarti kalau selama 5 tahun ini mungkin ada unek-unek atau pikiran atau mungkin ide atau mungkin apa sih bilang rencana yang mungkin wah ini belum selesai nih. Iya. Kita harusnya ini lanjut gitu. Benar. Saya ingin banget melanjutkan hal-hal yang baik yang mungkin selama ini sudah dirasakan oleh masyarakat ya. Karena ketika saya menjadi seorang Indaraya saja, mungkin bisa melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Tapi ketika saya menjadi Indaraya yang juga seseorang, akan bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih banyak. Dan saya juga ingin membuktikan kepada masyarakat terkait dengan stigma atau mungkin omong-omongan bahwa saya adalah wali kota yang mungkin tidak berguna atau tidak. Yang itu omong-omongan orang ya. Saya tidak pernah merasa seperti itu. Saya ingin membuktikan sih. Jadi kenapa saya tetap ingin ada di dalam kontestasi yang nanti akan terhelat di bulan November tanggal 27 itu. Ya karena saya ingin membuktikan bahwa saya sebenarnya mampu dan saya sebenarnya bisa untuk menjadi seseorang yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Bukan untuk apa-apa, tapi justru lebih bagaimana saya bisa membuktikan manfaat saya itu jauh lebih bisa banyak ketika saya berada di sana. Belajar dari 5 tahun yang Yes. lalu. Kalau Pak Bun sejauh ini seperti apa sih? Mungkin dari pendekatan politik kan saya sudah daftar kemarin ya. Ya, kebetulan memang prosesnya kita harus mendaftar ke partai ya, melalui partai. Tapi perlu diingat bahwa di Kota Madiun ini tidak ada satupun partai yang bisa berangkat sendiri. Harus koalisi. Jadi minimal kan 6 kursi. Dan hampir semuanya itu 4 kursi. Nah ketika ini tidak bisa berangkat sendiri otomatis harus ada koalisi. Ya selama ini memang beberapa kita ajak ngobrol, kita ajak bertukar visi misi, kemudian arahnya nanti pembangunan akan bagaimana, kesejahteraan bagaimana. Ya partai-partai yang tersisa yang memang mungkin belum diborong oleh sana ya. Dan alhamdulillah
negosiasi dan pembicaraan itu mengarah ke sesuatu yang positif. Jadi PDI Perjuangan akan bersama dengan beberapa partai yang memang bersedia untuk berkoalisi untuk kembali membangun Kota Madiun ke depan. Kalau mungkin ada yang bilang ingin melanjutkan, saya pun juga ingin melanjutkan karena menurut saya banyak hal yang belum saya bisa lakukan ketika kemarin terkungkung menjadi wakil wali kota yang kebetulan juga tidak diberikan porsi apa-apa oleh wali kotanya. Tapi ketika mungkin saya menemukan wali kota yang bisa mengakomodir apa yang mungkin saya inginkan, selama itu baik, kenapa enggak? Jadi seharusnya wali kota dan wakil wali kota itu tidak bersaing, tapi melengkapi. It's not compete, tapi complete. Gitu. Dan berperan. Kalau yang kemarin mungkin merasa bahwa saya mengkompet, padahal saya niatnya mengkomplit. Tapi hal itu kan tergantung bagaimana orang lain melihat ya. Jadi itu adalah hak beliau juga, dan saya rasa pilihan kembali kepada masyarakat. Saya berharap sih banyak hal-hal baik yang mungkin kemarin sudah saya tinggalkan selama menjadi wakil wali kota, walaupun mungkin dengan resource saya sendiri yang tidak banyak. Bahkan mungkin saya rasa tidak ada kok APBD mengalir kepada saya ya terkait dengan program ya. Ide program gitu ya? Ya, ide program itu nggak ada. Jadi apa yang saya lakukan selama 5 tahun kemarin pure dari resource saya sendiri ya, baik dari gaji yang kemarin pada saat COVID itu, kemudian di 5 bulan terakhir saya juga sumbangkan gaji saya untuk masyarakat. Ya, itu aja sih yang saya bisa kasih. Saya yakin pemirsa Lawu TV ini juga penasaran. Seperti apa sih ya pergerakan Bu Indah gitu untuk mencalonkan diri gitu ya. Tapi nanti dulu, karena sesi kita hari ini adalah bagaimana kita bertandang ke sini melihat bagaimana kondisi Bunda Indah Raya ini setelah kemarin purna tugas, ternyata masih aktif seperti biasa, bahkan masyarakat juga masih banyak datang ke sini Bun ya. Banyak. Mereka ngapain sih Bun? Mereka ngapain aja? Kebanyakan ya itulah, ada curhat. Kemudian ngirim produk, kemudian juga ada yang hanya cerita dan cerita, kemudian ya mohon bantuan lah, ada yang mohon bantuan. Jadi kalau dipikir bahwa seorang mantan wakil wali kota itu tabungannya banyak selama menjabat, amin. Jadi biasanya kalau ada yang mungkin permintaannya agak-agak mungkin berlebihan ya, saya bilang daripada pinjam ya mendingan saya beri, tapi ya semampu saya lah. Karena memang hal-hal ya kadang-kadang kan uang kan bikin jadi agak runyam ya, persahabatan runyam, kemudian pertemanan runyam. Kalau dipinjemin kesedikitan nanti juga ngerundel. Jadi saya rasa ya banyak hal suka dukanya banyak. Tapi insya Allah lah, jadi apapun saya nantinya tetap akan membersamai masyarakat Kota Madiun. Siap. Itu dah, poinnya yang penting itu gitu ya. Yang penting meskipun sudah purna tugas tetap berbuat untuk Kota Madiun gitu ya. Kalau terkait bagaimana pergerakan berikutnya terkait pencalonan nanti pokoknya tunggu lagi tayangan berikutnya dari Lawu TV. Demikian bincang kita dengan Bunda Indah Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.